Menikahi Hot Om. Bab 046. Lalu apalagi kata papa kamu, sayang? Lagi Widya mendesahkan napasnya perlahan. Papa minta tolong buat hubungin Kak Mentari karena nomor papa diblokir sama dia. Gimana? Ya, Mas. Widya merasa bingung bukan kepalang. Dia ingin tidak peduli, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimanapun juga, Fiona adalah keluarganya, dan yang meminta tolong adalah ayahnya sendiri. Golongan darah Fiona apa memangnya, buka? Tanya Mahesa lembut. Tangannya pun tidak lupa menggosok punggung sang istri agar perempuan cantik itu merasa lebih tenang. Golden blood, Mas. Langka banget, kan? Mahesa menipiskan bibirnya. Otaknya langsung berpikir untuk mencari opsi lain. Tapi rasanya tidak mungkin. Karena golongan darah dengan Rehnul seperti yang Fiona miliki termasuk jarang sekali dimiliki oleh orang di belahan bumi manapun. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pada kesejahteraan pasien dan berhubungan dengan harapan hidup mereka jika sudah terjadi insiden seperti ini. Nggak ada opsi lain, sayang. Mau tidak mau kita harus hubungi Mentari. Iya, Mas. Nggak ada pilihan lain, kan selain bujuk Kak Mentari. Iya, sayang. Coba kamu hubungi Mentari. Siapa tahu dengan nomor kamu Mentari bisa ditelepon. Lia, Mas. Widya langsung saja mengindahkan semua yang dikatakan oleh sang suami. Segera saja ia sibuk dengan ponsel yang sedari tadi ia genggam dan mendial nomor tujuannya. Halo, kenapa? Tanya Mentari langsung mencecar adik perempuannya tersebut. Dimas udah selesai cuci darahnya. Sejenak Widya ragu untuk mengatakan hal itu pada sang kakak. Ia sudah bisa membayang apa yang akan Mentari katakan ketika ia menyampaikan berita dari sang ayah. Halo, ucap Mentari kala mendapati Widya malah diam saja. Iya, Kak maaf, balas Widya terbata. Dimas udah selesai dari cuci darahnya, Kak. Dia lagi main sekarang. Ada berita lain yang harus kakak dengerin sekarang. Apa? Tanya Mentari tanpa basa-basi. Cepetan, Bun. Gue ngantuk. Mau balik tidur lagi. Tante Fiona perdarahan, Kak. Dan dia butuh donor darah segera. Sejenak tidak ada yang berbicara antara Widya dan Mentari. Mereka sama-sama diam. Sibuk dengan pikiran mereka. Hingga pada akhirnya Mentarlah yang pertama kali buka suara. Gue nggak akan mau kalau lo suruh donorin darah gue buat perempuan jalang itu. Nggak sudi gue kalau darah gue kecampur sama darah itu orang. Biar aja mati, Bun. Biar cepet dia kena azab kubur. Astagfirullah, Kak. Jangan seperti itu. Suatu saat kakak juga butuh bantuan orang lain. Bahkan dalam kasus ini, kita tahu golongan darah kalian berdua yang saling berhubungan satu sama lain. Kalian yang bisa saling tolong satu sama lain, Kak. Kalau suatu saat ada sesuatu sama, Kak Mentari, bahkan Kak Mentari bisa ditolongin balik sama Tante Fiona. Darah kalian berdua benar-benar langka, kan? Kasihan kalau anak-anak itu harus tumbuh tanpa ibunya. Mentari mendengus kasar. Bahkan kita tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tua, Bun. Sadar, ada orang yang layak kita tolong. Ada yang enggak. Dan menurut gue, Fiona termasuk daftar hitam nama orang yang enggak akan pernah gue tolong seumur hidup. Berhenti buat maksa, Bun. Udah deh, enggak usah berusaha buat bujuk gue, Bun. Enggak akan mempan. Gue enggak akan mau buat nolongin Fiona. Sampai kapanpun juga. Enggak akan ada acaranya gue nolongin dia. Titik. Mentari langsung memutus sambungan telepon satu pihak. Dia tidak ingin berdebat lagi dengan Widya mengenai Fiona. Karena sejujurnya saja, Fiona sudah terlalu membuatnya muak. Bukan karena hari ini saja ia muak terhadap Fiona. Sudah dari lama ia tidak menyukai wanita itu. Bahkan sedari dulu ia dekat dengan mamanya waktu muda, entah kenapa ada rasa ketidaksukaannya terhadap Fiona. Di matanya,
Fiona adalah orang yang benar-benar sangat munafik. Gimana, sayang? Tanya Mahesa sesaat melihat istrinya selesai menelepon Mentari. Nggak mau, Mas, jawab Widya. Kak Mentari sama sekali nggak mau donorin darahnya buat Tante Fiona. Bahkan dia marah-marah sama Widya karena masih ada berniat nolongin orang yang udah bikin keluarga Widya hancur. Mahesa yang sudah menduganya pun hanya bisa menghela napasnya pelan. Udah Mas prediksi, pasti tanggapan Mentari akan seperti ini. Sikapnya yang dominan keras nggak akan mudah untuk memberikan bantuannya sama orang yang apalagi ya anggap sebagai musuh. Nggak mungkin dia mau nolongin Fiona, sayang. Widya yang bingung pun hanya bisa meremat tangannya yang saling memintal. Kematian adalah salah satu tujuannya dulu sebab ia merasa hidupnya tidak ada yang menginginkan, tapi ketika mendengar seseorang yang hidupnya ada di ujung tanduk seperti ini, jujur saja ia tidak tega juga. Apalagi ada dua bayi yang jelas udah pasti membutuhkan Fiona saat ini. Kedua bayi yang dikabarkan dalam keadaan baik itu pasti mengharapkan dekapan ibunya. Adik-adiknya tersebut pasti membutuhnya ASI dari Fiona. Jadi gimana sekarang, Mas? Tanya Widya pada Mahesa. Ia sungguh tidak punya jalan lain. Kak Mentari udah benar-benar nggak mungkin kita tuju, Mas. Dia benar-benar nggak akan mau kalau didengar dari ucapannya. Kita ke papa kamu dulu, jawab Mahesa tenang. Kita ketemu Mas Haris dulu, sayang. Kita beritahu dia pasti punya opsi lain untuk masalah yang ia hadapi saat ini. Setidaknya, kita diskusikan dulu semuanya sama dia. Entah bagaimana jalannya nanti, yang penting kita bicarain dulu sama-sama. Iya, Mas. Ayo kalau begitu. Kita ke tempat papa sekarang juga. Di rumah sakit apa papa kamu sekarang? Perdana Hospital, Mas, ucap Widya. Berarti papa juga lagi ada di rumah sakit ini. Ayo kalau gitu, Mas. Kebetulan. Setelah memastikan di ruang mana Haris berada, baik Widya, Mahesa, serta Dimas pun bergegas menuju tempat lelaki usia 50 tahunan tersebut. Lelaki itu tampak sedang lalu lalang di depan ruang ICU dengan gusarnya. Papa, seru Dimas saat melihat ayah kandungnya tersebut. Ia pun berlari ke arah Haris dengan langkah yang bersemangat. Haris yang mendengar suara Dimas pun langsung menoleh ke sumber suara. Dimas, ucap lelaki tersebut lalu merentangkan tangannya dan menyambut sang anak laki-laki. Gimana sama adik-adik dan Tante Fiona, Pak? Tanya Dimas ketika sudah berada dalam gendongan Haris. Adik-adik kamu baik-baik aja, Dim, terang Haris pada sang anak. Sehat-sehat, ganteng-ganteng seperti kamu. Nanti kalau mereka sudah bisa dijenguk, Papa akan ajak kamu buat ketemu sama adik-adik kamu, mau? Mau, Pak, ucap Dimas antusias. Walau bagaimanapun keadaan keluarganya, ia pun tidak mempermasalahkan para bayi-bayi yang sudah pasti nanti akan menyita perhatian ayah mereka. Perhatian yang nyatanya hanya sedikit tersebut pasti akan terbagi. Dimas tahu, kalau kasih sayang ayahnya nanti sudah akan jelas lebih banyak ke adik-adiknya dibanding dirinya. Sebab ia tahu, ayahnya tersebut begitu mengharapkan anak-anak dari tantenya itu bisa lahir sehat dan hidup bahagia. Setidaknya, itulah kalimat yang sering ia dengar ketika ayahnya itu bercengkerama dengan Fiona. Tadi Dimas juga udah cuci darah, Pak. Oh, ya, tanggap Haris. Ia pun sampai lupa kalau hari ini adalah jadwal cuci darah anak bungsunya dari Anggun. Pikirannya sudah kalut karena Fiona dari semalam. Ia tidak bisa memikirkan yang lain selain keselamatan dari istrinya ini. Pak, sapa Widya yang tidak lama kemudian juga menghampiri Haris. Kak Mentari sama sekali nggak mau buat donorin darahnya, Pak. Bahkan dia menolak keras. Haris yang mendengarnya pun langsung naik pitam. Ia pun menurunkan Dimas dan menarik Widya agar supaya menjauh dari sisi mereka. Nomor dia aktif berarti kamu telepon. Iya,
Pak. Nomor dia aktif kok Pak, barusan sebelum kesini, Widya telepon nomor Kak Mentari, dan dia ngangkat. Haris mendengkus kasar. Ia pun berkacak pinggang, bingung bukan main. Mentari memang anak yang nggak tahu diri. Dia bahkan nggak bisa melihat kebaikan yang dikasih Fiona untuk dia. Seenggaknya, dia seharusnya dia tahu terima kasih. Bukan itu yang seharusnya kita bahas, Pak. Golongan darah Tante Fiona itu benar-benar nggak ada dimanapun. Cuma, Kak Mentari yang bisa nolongin Tante Fiona. Haris semakin cemas. Jelas Mentari bukanlah tujuan yang mudah saat ini. Terlebih insiden kemarin yang jelas-jelas melukai hati putri keduanya tersebut. Adegan penamparan yang sangat keras saat itu pun juga membuat semua orang yang melihatnya pasti sudah jelas kesal dengan Haris. Tidak ada pembenaran dari sudut pandang manapun untuk perlakuan orang tua pada anaknya dengan cara yang kasar. Papa yang harus bujuk Kak Mentari sendiri, Pak, ucap Widya pada akhirnya. Kalau memang Papa ingin ibu dari anak-anak Papa tersebut selamat, cuma, Kak Mentari satu-satunya tujuan Papa. Paling nggak Papa harus minta maaf atas kejadian kemarin dan akuin kesalahan yang udah Papa buat. Dan seperti dugaannya, akan seperti inilah akhirnya. Pasti putrinya itu memanfaatkan sisi terlemahnya untuk saat ini. Telepon, Pak, ucap Widya menyerahkan ponsel miliknya. Pakai HP Widya supaya Papa bisa ngomong sama Kak Mentari. Haris pun menerima ponsel tersebut, mengamatinya untuk beberapa saat, lalu menekan tombol dial. Apalagi, Bun? Seru Mentari dari seberang sana. Udah gue bilang, kan kalau sampai kapanpun gue nggak akan pernah mau donorin darah untuk Fiona. Biarin aja perempuan itu mati. Malah lebih bagus, kan? Hati Haris tentu saja bergemuruh mendengar kalimat-kalimat yang begitu sarkas tersebut. Padahal ia belum sempat mengatakan apapun pada Mentari tapi tanggapannya sudah seperti itu. Ini Papa, Mentari, potong harus dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Papa minta maaf untuk semua hal yang sudah Papa lakukan ke kamu, Tar. Semua di luar batas tekanan emosi Papa, Tar. Maaf, Papa hilaf. Papa udah salah. Mentari terdengar tertawa dari seberang sana. Jelas sekali kalau tidak ada rasa empati yang muncul sedikit pun dada anak keduanya tersebut. Lucu banget seorang Haris minta maaf pada anaknya. Wah, suatu prestasi yang memang harus diacungi jempol. Tapi maaf ya, Tuan Haris yang terhormat, tapi sekali lagi saya sama sekali tidak terharu. Saya tetap tidak berminat untuk menolong istri Anda. Bahkan kalau pada akhirnya istri Anda harus mati sekalipun, saya tidak akan merasa bersalah. Paham. Rasanya Haris ingin sekali membanting telepon yang sedang ia gunakan. Tapi tidak mungkin sebab benda itu bukan miliknya. Tolonglah, Tari, ucap Haris mencoba untuk memohon. Sebab tidak ada lagi selain Mentaro seseorang yang bisa dimintai tolong. Papa akan bayar berapapun untuk jasa yang telah kamu perbuat. Akan Papa hargai semuanya Mentari. Di tempatnya, Mentari tersenyum miris. Lelaki ini rela mengorbankan apapun demi menyelamatkan nyawa Fiona. Tapi apa kabarnya sang mama yang bahkan naik motor ketika hendak melahirkan Widya dan Dimas? Entah di mana otak dan pikiran lelaki itu. Semuanya terasa menyakitkan kalau dipikir-pikir. Enggak, Pak. Mentari nggak berminat sepeser pun uang dari Papa. Semua nggak akan mengembalikan luka batin yang selama ini pernah Papa torehkan. Papa itu adalah definisi tidak terungkapkan dari seorang laki-laki, baik itu menjadi seorang ayah ataupun seorang suami. Jadi, Pak, nikmati saja semua hukuman yang diberikan Tuhan saat ini untuk Papa. Semakin erat genggaman telepon itu di tangan Haris, emosinya seakan siap untuk meledak kapan saja. Siap-siap, itu anak-anak kembarnya dititipin di panti asuhan, Pak. Mau jadi piatu, kan sebentar lagi. Jaga mulut kamu Mentari. Seru Haris pada akhirnya yang tidak tahan.
Jangan terlalu sombong kamu, ups. Sombong? Ya, sorry. Hahaha. Syukurin, mau jadi duda sebentar lagi. Pa, tenang, Pa. Cuma Kak Mentari yang bisa, bisik Widya pada sang ayah untuk bersabar. Nggak ada harapan lain selain dia. Dan Haris pun berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpancing. Dan kalimat selanjutnya dari Mentari malah sedikit membuat harapan baru untuk Haris. Oke, setelah gue pikir-pikir, nggak ada salahnya kalau gue donorin darah gue buat Mama Fiona yang tersayang, Pa. Tapi ada syarat yang harus Papa penuhi. Dan itu wajib. Mutlak. Nggak bisa nggak untuk Papa penuhi, gimana? Haris yang tidak ada pilihan lain pun langsung mengiyakan. Oke, akan Papa penuhi apapun itu. Tolong Mentari, segera ke rumah sakit, tante kamu sudah kritis. Oke, jawab Mentari. Gue ke rumah sakit dulu. Kalau Papa setuju dengan syarat yang Tari ajukan, maka Tari akan langsung donor untuk Tante Fiona. Apapun syaratnya, nanti katakan di rumah sakit Mentari. Sekarang, bersiap ke rumah sakit, Papa tunggu. Hanya butuh beberapa menit saja untuk Mentari sampai ke rumah sakit. Langsung berhadapan dengan sang ayah saat ini. Suasana tegang itu pun langsung pekat menguar. Kentara sekali ada perselisihan yang tidak pernah kunjung selesai di antara sebagian orang yang ada di lorong ICU tersebut. Katakan, syarat apa yang harus Papa penuhi agar kamu mau mendonorkan darah kamu, Tari? Jangan buang-buang waktu. Tante kamu butuh segera darah itu. Mentari pun berdecih mendengar kalimat tidak sabaran dari sang ayah. Muak sekali rasanya. Luka hati yang selama ini mati-matian ia sembuhkan ternyata bisa dengan mudah dibuka kembali. Ada beberapa syarat, tegas Mentari. Ekspresinya pun sangat serius dan jauh dari kata basa-basi. Kalau salah satu syarat itu tidak Papa penuhi, jangan harap Tari mau donorin darah Tari yang sangat berharga ini. Nggak akan pernah, Pak. Haris berusaha keras untuk bersabar. Bernegosiasi dengan putri keduanya ini bukanlah hal yang mudah. Karena jujur saja, sifat keras kepala dan keras hati anak keduanya itu tidak bisa dipungkiri menurun dari wataknya sendiri. Langsung aja, Tari. Sebutkan saja apa syaratnya. Jangan buang-buang waktu. Tante kamu sangat butuh darah itu, Tari. Nyawanya bisa melayang kalau lama-lama. Adik-adik kamu juga butuh menyusu pada ibunya. Nggak peduli Tari, Pak. Teriak Mentari yang malah terpancing emosi. Kak, Liri Widya mencengkeram kedua lengan Mentari. Gadis yang sedari tadi berdiri bersisian dengan sang kakak itu siaga menjaga Mentari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia tidak ingin sang ayah memukul gadis di sebelahnya ini lagi. Biarin, Bun. Seru Mentari. Buat apa kamu bela laki-laki yang bahkan nganggep kamu bukan anaknya sendiri? Jangan lancang Tari. Balas Haris yang sudah tidak lagi menahan kemarahannya. Papa memang sedang membutuhkan bantuan kamu, tapi hal itu tidak serta-merta membuat kamu jadi kurang ajar sama Papa. Terserah. Teriak Mentari tidak peduli. Terserah Papa mau ngomong apa. Di sini Tari yang pegang kendalinya. Terima atau tidak terima, itu terserah Papa. Tari nggak peduli. Durhaka kamu. Biar. Durhaka sama Papa itu nggak dosa, Pa. Malah berpahala. Tegas Mentari yang tentu saja tidak mau kalah. Ngapain berbakti sama seseorang yang nggak pernah ngajarin apa itu arti kata berbakti? Nggak sesuai, Pa. Nggak cocok Papa ngomongin durhaka sama berbakti di depan kami. Kedengeran kayak sampah. Dimas yang sedari tadi berdiri di samping Mahesa pun meremas tangan kakak iparnya itu dengan erat. Hatinya mulai berkedut nyeri. Sedari kemarin, ia bisa melihat sisi lain dari Mentari. Tanpa semua orang sadari, Mentarilah yang selalu keras dan jadi garda terdepan jika adik-adiknya dihina dan dicaci oleh sang ayah. Bahkan ketika ia membiarkan Widya dipukuli sang ayah,
namun pada akhirnya sisi lain dalam hatinya bergerak untuk membelanya juga. Cukup. Lantang Haris memberi peringatan. Papa yang cukup, Pak. Mentari semakin berani. Jangan berteriak di depan Mentari. Jangan berteriak di depan kami. Dada Mentari pun naik turun. Emosinya menggelegak sampai menggunung kian tinggi. La tidak bisa menahan apapun lagi dalam hatinya. Semuanya sudah terlalu cukup baginya. Diam-diam dari sudut yang tidak terlihat, sepasang mata yang sedari tadi mengamati anak-anak dan mantan suaminya sudah menyeka air matanya untuk yang kesekian kali. Tangan Haris pun terkepal sangat erat. Ia ingin meledak pada Mentari, tapi ia sangat butuh pertolongannya. Cukup, Tari, tekan Haris berusaha menekan segala kemarahan dalam dadanya. Ia sungguh-sungguh tidak boleh terpancing, La harus bisa mengendalikan dirinya sebelum putrinya ini berubah pikiran. Cukup, ayo kita bicarakan semuanya baik-baik. Papa akan berusaha untuk memenuhi semua keinginan kamu. Katakan syaratnya. Tari yang tidak puas pun ternyata malah mencibir, demi wanita murahan, anak sama istri disia-siakan. Sekarang cosplay jadi suami baik dan perhatian. Kemana aja selama ini, Pak Haris yang terhormat? Kenapa istri ini aja yang dihargai? Apa karena baru anak pertama, makanya seperhatian itu? Mentari pun tersenyum miring. Dasar laki-laki otak selangkangan. Tangan Haris pun tidak sabar lagi untuk tidak melayang. Ia ayunkan tangan besarnya ke atas dan ia arahkan ke wajah Mentari dan plak, Mama. Nyaring suara dentuman permukaan telapak besar yang bertemu dengan permukaan kulit pipi yang halus itu memenuhi telinga siapa saja yang mendengarnya. Mata semua orang pun kontan terbelalak ketika mendapati anggun yang entah dari mana tiba-tiba muncul dan menghadang pukulan seorang Haris yang hendak dilayangkan pada putrinya. Cukup, Mas. Desis Anggun yang langsung membawa pandangannya pada mantan suaminya tersebut. Tidakkah ada rasa sayangmu sedikit pun pada anakmu sendiri? Hah? Rahang Haris kontan mengetat begitu melihat sosok yang selama ini ia jadikan pusat kekesalan. Ia terdiam seribu bahasa ketika melihat wanita itu bahkan sudah keluar penjara. Mentari yang melihat kehadiran sang ibu pun langsung memeluk tubuh itu erat-erat dan lama. Mama. Kok, Mama, suami adikmu yang udah cabut tuntutannya. Nanti kita cerita di rumah. Tia, Ma. Mama, seru Dimas yang tidak kalah antusias. Ia pun berhambur menuju sang mama yang segera berlutut menyambutnya. Ia pun berakhir di pelukan wanita cantik penuh luka batin itu. Dimas kangen sama Mama. Anggun pun memeluk erat-erat tubuh Dimas. Air matanya pun kembali bercucuran melihat anak bungsunya itu. Mama juga kangen sama kamu, Dek. Pelukan itu sedikit Anggun urai. Ia lihat wajah sang anak, lalu mengecup kening lelaki cilik itu. Dimas sehat, kan? Tadi jadwal cuci darah nggak dilewatin, kan? Sehat, Mah. Tadi Dimas udah cuci darah, dianterin sama Om Mahesa sama Buna. Semuanya udah beres, Ma. Mama nggak usah khawatir, ya. Mama sehat, kan? Air mata itu pun merebak lagi. Entah berapa kali hatinya harus hancur berulang kali. Mama sehat, Dek. Mama sehat. Nggak perlu cemasin Mama. Yang penting Dimas sehat, Mama bisa tenang. Sungguh, sebagai ibu sebenarnya ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi dorongan trauma dan karena desakan rasa sesak yang selama ini menderanya, membuat perlakuannya terhadap sebagian anaknya jadi tidak adil. Terutama pada Widya. Bahkan anaknya itu tidak memiliki salah apapun padanya. Tapi bisa-bisanya ia melempar kesalahan yang sama sekali tidak pernah anaknya itu perbuat. Seharusnya ia pantas menerima hukuman yang layak. Tapi ia masih diberikan kesempatan yang sebesar ini. Ia layak bersyukur dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Berdiri, ia pun menoleh ke arah Widya yang sedari tadi hanya memantung melihatnya.
Ia bisa melihat air mata anaknya itu pun mulai mengalir bercucuran. Kamu nggak mau peluk mama, Bun? Tanya Anggun pada putrinya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Widya pun langsung melangkah menuju ibunya.